di PKS nih, istilahnya tidak ada rebutan untuk jadi ketua DPRD. Semuanya bahkan mungkin saling menjauh ya. Jadi jangan Bisa ya. Saling tidak ada tunjuk. partai politik yang bisa menang lagi pada periode berikutnya gitu. Oh, 99 PDIP menang, betul. tidak bisa mempertahankan. 2004-nya Golkar yang menang, 2009-nya Demokrat yang menang, Oh, 2014-nya PDIP. tapi emang belum ada sejarahnya. PKS sebenarnya. Oke, teman-teman Genji, hari ini di siang menjelang sore kali ini kita akan berdiskusi dan ngobrol sharing bersama Ketua DPRD. Beliau adalah sosok yang muda, tentunya akan menginspirasi teman-teman dari Genji itu sendiri. Mungkin kita akan perkenalkan lebih dulu Pak ya. Ya, Sama Ketua, silakan Ketua DPRD Pak Adit untuk menyapa teman-teman dari Genji di siang hari ini. baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aditya Warman Adil, sobat Genji dimanapun Anda berada, senang sekali bisa silaturahmi walaupun via dunia maya ya. Dan selalu sehat, bahagia, optimis, walaupun mungkin masa depan masih buram, masih belum terbayang ya. Tapi tentu insya Allah kita menghadapi semuanya dengan optimis dan bahagia. Mudah-mudahan jadi modal tersendiri juga. Oke, saya maunya Kang aja, Kang Adit ya. Kang Adit ya, biar lebih ke gengsi kan kalau Kang Adit nih, Kang Adit sudah menjadi apa? Pernah di 3 periode ya di DPRD dan sekarang periode ketiga. Periode 3 kan diamanahkan menjadi ketua DPRD. Tentunya kan ada hal yang baru nih ya. Sebelumnya kan anggota sekarang jadi ketua DPRD. Gimana nih untuk membagi waktunya terhadap keluarga kan pasti lebih politik sama keluarga gitu kan. Bisa nggak sih seorang Kang Adit bisa berbagi juga untuk keluarga di tengah-tengah kesibukan sebagai ketua DPRD? Ya, makasih. Jadi memang diamanahkan sebagai ketua DPRD baru terhitung 20 September kemarin ya. Berarti belum 2 bulan. Dan memang sepertinya masih tahap adaptasi ya untuk membagi waktu dengan keluarga. Tentu saya juga ingin menjalankan amanah ini dengan sebaik mungkin, seoptimal mungkin. Sebagaimana kalau saya lihat Pak sebagai pendahulu saya, sebagai senior saya, beliau melihat saya orang yang excellent dalam melaksanakan kepemimpinan di DPRD. Tentu ingin melanjutkan juga dengan sebaik-baiknya. Tapi juga keluarga juga bagian yang nggak terpisahkan dari kita dan memang harus dapat perhatian lengkap juga. Jadi kalau saya merasa sejauh ini saya masih adaptasi gitu. Masih adaptasi ya, tapi ya, belum bisa ya. Ya insya Allah dijalani. Kalau kita kan memang kalau dalam di PKS nih istilahnya tidak ada rebutan untuk jadi ketua DPRD. Semuanya bahkan mungkin saling menjauh ya. Jadi jangan bisa ya. Saling tunjuk ya. Ya kebayang sibuknya gitu. Jadi setidaknya kan harus mewakili lembaga DPRD untuk banyak hal ya. Tentu beda ritmenya dengan anggota kita. Anggota dulu ya. Nah tadi menarik Pak yang terkait akan melanjutkan dari Pak sama ketua sebelumnya. Tentunya disesuaikan melanjutkan pembaruan seperti apa sih nantinya akan dilakukan oleh Kang Adit ini dalam amanah baru sebagai ketua DPRD di Kota Bogor gitu. Ya, jadi saya bercita-cita ketika diamanahkan sebagai ketua DPRD tentu ingin membawa DPRD makin inspiratif, responsif, kemudian pelibatan masyarakat sebagai stakeholder, baik itu dalam penyusunan peraturan daerah, usulan kegiatan atau program yang sebaiknya dilaksanakan oleh pemerintah,
kemudian juga mungkin dapatkan feedback dari program dan kegiatan yang sudah dilaksanakan dalam bentuk fungsi pengawasan. Karena Kota Bogor menurut saya termasuk kota besar ya, dan tentu kalau kota besar itu permasalahan sosial mungkin akan lebih kompleks ya, dengan 1 juta penduduk, tentu ada perbedaan kota dengan padat penduduk dengan tidak padat gitu ya, tentu permasalahan sosial akan tinggi. Jadi mudah-mudahan mohon doa agar bisa melaksanakan sebaiknya, dan kita mudah-mudahan lebih responsif lagi terhadap masukan aspirasi dari masyarakat. Itu terkait apa yang intinya sama yang responsif. Nah tentunya kan bisa kan anak-anak Genji ini kan kalau ke anggota dewan gitu ya, biasanya mereka ini wah kerjanya di kantor terus nih, nggak pernah keluar. Mungkin perspektif mereka kan akan sama ratakan dengan eksekutif, misalnya memang pelaksanaan. Mungkin untuk Kang Adit biar teman-teman Gen Z ini lebih mulai politik, paham terkait tupoksi dari DPRD sebagai legislatif itu sendiri gitu, untuk menjelaskan terkait memang nggak terlalu kelihatan tapi memang berjalannya suatu program eksekutif kan dilaksanakan sama tentunya kan ada dasar persetujuan dari DPR gitu kan. Nah, mungkin bisa dijelaskan ke teman-teman Gen Z gitu kan, mau menginstruksikan semua seluruh anggota DPRD untuk benar-benar mengedukasi Gen Z kan yang tadi ya, ini itu kan harapan untuk di masa depan pembangunan di daerah. Gimana bosan nggak? atau memang Jadi kalau menurut saya ini juga kita kebetulan kesempatan yang hari Sumpah ada siapa pun tentu di 96 tahun Sumpah Pemuda ini kita mengharapkan pemuda Kota Bogor lebih aktif sebagai aktor pembangunan. Mungkin ya yang saya rasakan selama ini, saya juga ketika sebagai anggota DPRD juga seringkali diskusi, kemudian sharing session bersama anak-anak muda. Memang saat ini anak-anak muda kita nih kepedulian terhadap politik itu rendah ya. Saya pernah tanya siapa yang mau jadi politisi depan sekumpulan mahasiswa, nggak ada yang mau. Walaupun mungkin bapaknya adalah politisi gitu kan, nggak ada yang mau. Rata-rata pengen jadi pengusaha. Tentu menurut saya ya mungkin bisa jadi ini belum kegambar sebenarnya kehidupan atau peran sebagai politisi itu sendiri seperti apa gitu. Mungkin pemahaman terkait public policy-nya kali ya kan. Ya. Apa manfaat dari public policy? Jadi mungkin yang ditampilkan oleh televisi, media massa tentang kalau anggota DPRD ya kalau enggak tidur jalan-jalan. Kalau tidur jalan-jalan keluar negeri. Makanya itu ada bahasa tidur di kantor, padahal kan memang kerjanya kan rapat gitu kan, membuat peraturan gitu kan, controlling atau memanggil eksekutif untuk dilakukan pertanggungjawabannya terkait programnya gitu kan. Mungkin itu yang belum banyak ketahui sama anak-anak muda. Nah makanya memang kita inginnya seluruh kegiatan DPRD ini bisa tersosialisasi dengan baik, khususnya ke anak-anak muda. Padahal kalau faktanya sebenarnya anggota DPRD itu juga cukup sibuk gitu. Mungkin melayani masukan, melayani keluhan itu kadang-kadang lebih daripada lurah atau camat gitu. Dari pagi sampai malam gitu. Kami ibaratkan HP kami itu 24 jam. Kaminya sih mungkin ada istirahatnya ya. Tapi HP itu kadang berdering bisa 24 jam. Jadi sesungguhnya nggak sesantai yang orang kira jadi anggota DPRD maupun DPR RI. Nah, kalau saya melihat mungkin ya pelibatan kita terhadap Gen Z ini memang masih kurang. Nah, mudah-mudahan di periode yang sekarang kami ingin lebih banyak melibatkan Gen Z ya. Baik itu nanti di rapat dengar pendapat, pembentukan peraturan daerah yang ada. Kemudian biasanya kami juga rapat kerja dengan dinas terkait program yang ada di dinas itu juga sebenarnya kalau disosialisasikan juga banyak yang bisa menarik minat Gen Z.
harusnya ya. Tapi kemudian asik juga kan? kunjungan atau pengawasan ke lapangan juga itu menurut saya kalau tersosialisasi dengan baik ke Gentio itu kelihatan bahwa anggota dewan juga sibuk. Mungkin hari ini dengan mengaktifkan media sosial mungkin bisa langsung tersampaikan ke Lebih teman-teman memudahkan. Genji. Karena emang Genji itu kan terkenal dengan orang-orang gadget gitu kan. Jadi mereka ketika misalkan emang ada atau anggota dewan yang aktif di media sosial, ada aja yang perspektifnya katanya wah ini pencitraan lah atau apa gitu. Kan menanggapi hal itu. Padahal kan itu biar program itu kan kinerja itu benar-benar tersampaikan, makanya diekspos di media sosial gitu kan. Tapi kan tanggapan teman-teman Genji ada aja gitu kan, wah ini pencitraan lah atau apalah gitu kan. Jadi kalau seluruhnya kalau kegiatan kita siapapun ya, Iya. mungkin gak hanya politisi, ya kita juga kalau terkadang showing up terhadap sebuah kebaikan, Betul. kadang kan orang tetap niat dari dua sisi, pamer nih, Iya betul. itu resiko di dunia maya lah. Ya, Resiko dia. Saya juga merasakan resiko dia. Tapi Kang Adit asik gak sih jadi ketua DPRD ataupun jadi DPRD? Senang gak sih? Menyenangkan apa gimana? Atau berat? Wahana yang menyenangkan atau yang membuat menggoyang-goyang kan? Iya. Saya cerita kronologi dulu, Pak. Iya, boleh. Jadi sesungguhnya saya nih terjun ke dunia politik tuh nggak sengaja nih, nggak sengaja. Karena waktu itu masih muda, muda. Sekarang juga masih muda ya. Masih muda, kemudian diajak-ajak senior lah untuk aktif di partai yang memang kegiatannya itu sosial gitu. Iya. Dari bayar sembako, penyuluhan, pelatihan anak jalanan, semuanya ya menurut saya positif Ya. dan tiba-tiba tahun 2014 diberikan kesempatan untuk jadi caleg dan kemudian terpilih. Jadi Sekali nyoba langsung terpilih. terpilih. Jadi Mencoba diberikan amanah oleh masyarakat lah ya. ya, dan itu juga maksud saya waktu itu tidak nggak ada keinginan 100%. Saya pengen jadi caleg enggak. Memang ada begitulah. Jadi kan kalau line up di dapil itu di caleg itu harus 11 gitu. Iya. Ya, PKS harus terisi semua, jangan sampai ada yang kosong. Makanya carilah tuh yang bisa ngisi kosong. Dan ya alhamdulillah diberikan kesempatan untuk menjadi anggota DPRD. Dan setelah menjalani 10 tahun ini, kalau menurut saya ya amanah ini mungkin bukan kebetulan juga. Mungkin juga Allah menjawab terhadap doa-doa kita untuk lebih banyak mungkin bermanfaat untuk masyarakat lainnya. Karena saya tuh terinspirasi dari sebuah hadis yang khairukum anfa'ukum linnas. Sebaik manusia kita adalah yang bisa bermanfaat kepada. Nah, di DPRD apa yang bisa kita kontribusikan? Pertama ya kebijakan ya. Jadi kebijakan kita, saya ingat betul ya ketika menjadi pansus PBB. Jadi kami bisa mengusulkan untuk NJOP yang 100 juta yang ini bisa dinolkan pajaknya gitu, PBB ini. Ya salah satunya mungkin bisa meringankan kan. Iya betul. Kemudian ya banyaklah di zaman Pak Atang terutama ada beberapa program yang kita usulkan seperti tebus ijazah, kemudian bantuan. Itu cukup ramai juga tebus ijazah Pak ya? Iya, sekali. Itu jadi trending topik Kota Bogor ya? Dan lain-lain lah. Saya merasakan kontribusi pemikiran kita setidaknya bisa meringankan beban masyarakat yang ya saat ini dengan kondisi ekonomi yang turun, inflasi yang naik berat. Ya. Nah, untuk target tersendiri dari Kang Adit nih kan ada beberapa yang udah dijalankan sama Pak Ketua sebelumnya Pak Atang. Target sendiri dari fungsi dari DPRD kan membuat sebuah aturan kan. Nah, untuk di periode Kang Adit apa sih yang akan diperjuangkan terkait perda yang memang hal itu sangat urgent di masyarakat?
untuk dikemas dengan sebuah perda. Jadi mungkin kalau saya pribadi berkeinginan nanti perda-perda yang lahir terutama dari inisiatif DPRD setidaknya ya perda-perda yang memang mendorong kemampuan ekonomi masyarakat gitu ya, kemampuan daya beli, kemampuan apa namanya pemerataan usaha dan sebagainya gitu ya. Mungkin ya guys bisa dengan diawali dengan stimulus bantuan dulu, kemudian fasilitasi, kemudian mungkin link and match antara usaha kecil dengan perusahaan-perusahaan besar dan sebagainya. Kemudian yang kedua, saya ingin sekali perda-perda yang hadir di Kota Bogor ini juga ya sudah harus berpikir tentang pelestarian lingkungan. Kebetulan pelestarian lingkungan basic ya. Cukup itu pendidikan isu yang menarik IPB. buat Genjet Ya. di bidang lingkungan kan antusias. Ya, sekarang jadi zaman Pak Atang ya zaman 2019 kemarin sudah ada beberapa perda yang terkait itu pertama perda tentang ruang terbuka hijau. Jadi ya saya merasakan masuk ke Bogor 98 sini adem. Jam 6 aja masih mandi itu dan masih males ya karena dingin gitu ya. Mungkin banyak ini kali apa? Banyak bowling Jadi kalau dulu saya kebetulan 98 tinggal di Baranangsian di Babakan Fakultas itu RPDAM itu dingin banget. Jam 6 tuh masih males mandi. Baru jam 7-an baru pengen mandi gitu. Nah hari ini kan jam 5 jam 4 aja kita bangun air enggak hangat. Udah beda itu kita penting itu untuk lingkungan untuk menjaga kestabilan lingkungannya. Ya. Dan Tapi kan di sisi lain apa karena emang kebutuhan terkait apa industri kan Kota Bogor atau kebutuhan sarana prasarana yang lain memang akan meningkatkan sektor ekonomi sehingga akan berbenturan dengan RTH itu Pak, sehingga ada bowling lah kan. Contoh kita bicara 2014 atau dari berapa kan dengan adanya pembangunan suatu apa yang apa industri pasar modern, akhirnya terjadilah bowling di situ kan. Akhirnya terjadi konflik juga kan jadi. Iya, nantinya kan bakal berbenturan dengan itu gitu Pak. Iya, jadi memang ya itulah permasalahan pembangunan. 2018 kalau nggak salah itu masalahnya. Satu sisi ingin meningkatkan ekonomi, satu sisi juga harus menjaga pelestarian lingkungan. Misalnya kan konsep pembangunan berkelanjutan itu mencoba memadukan tiga hal itu ya, ekonominya iya dapat, sosialnya dapat, menjaga lingkungannya dapat. Ya tentu harus dibangun kesadaran ya ke arah situ ya. Atau mungkin konsepnya gitu kan di Kota Bogor agak beda pasar modern tapi dengan yang menjaga lingkungan, pohon-pohonnya nggak diboling-bolingin atau dipindahin gitu ya. Berarti ada pengawasan di situ dan nggak terjadi lagi polemik seperti 2018 yang di Jalan Sol Iskandar. Iya, apalagi BMKG kan memperkirakan itu panas tinggi baru reda. Kan sekarang udah panas nih di awal November. Walaupun masih musim berber ya. Hujan nanti November pasti dia sekarang panas banget kan. Rasa saya jarang keluar nanti kalau mau podcast baru saya keluar. Nah kan ini kan sekarang lagi kalau nggak juga kan setiap pantai nih. Untuk mensolidkan gimana kan mulai masuk ke pilkada ya kan harus disolidkan kan karena kan ya tetap harus solid ya tidak hanya sendiri gitu. Kalau bicara pantai lain lagi itu kan pasti ada ini ada percikan mungkin atau gimana gitu ya sejauh ini. Pasti kalau dalam politik itu kepentingan kan nomor satu. Iya benar. Kepentingan nomor satu jadi ya. Kepentingan masyarakat lah. Iya. Dengan pilkada yang sekarang kursi-kursi ini kan terbagi ya di 5 paslon ya. Tapi alhamdulillah sih untuk Kota Bogor sejauh yang saya sudah jalani 2 periode, 3 periode sekarang memang satu ciri khas di politik Bogor ini menurut saya cukup guyup ya. Itu harus elit politik.
elit politiknya. Jadi ya jarang lah yang namanya gesekan keras. Ya tentu perbedaan cara pandang, perbedaan kepentingan tentu ada, hal yang wajar juga tapi biasanya bisa disikapi dengan baik menurut saya. Dan saya optimis begitupun pilkada hari ini nanti tanggal 27 November kita sudah sama-sama dewasa ya. Tentu program ada, kemudian tim ses ada, relawan ada, tapi semuanya kita dibingkai dengan kepentingan Kota Bogor yang paling utama. Sehingga mudah-mudahan ya friksi-friksi yang ada itu tidak memanas, tidak merugikan. Alhamdulillah sih sejauh ini bisa kita sikapi dengan baik. belum terlalu koordinasi lah ya. sibuk banget sih Iya. makanya. Jadi mungkin khas Kota Bogor ya. Tapi di Kota Bogor ini kan menarik kan dengan dinamisnya politik, ada 5 kandidat gitu kan. Ini Perasaan kandidatnya baik-baik aja. iya. Harus ada orang lagi tempat di Ada WK aja. timnya. Tapi kasih saran buat timnya kan. Tapi sejauh ini DPRD selaku pengawas untuk KPU masih ini kan ya, tetap selalu berkoordinasi pada waktu itu ya Kang Adit. Karena kan apa sih ini ada 5 koalisi, apa sih yang menarik dibagi DPRD apa untuk DPRD sendiri? Ya, kalau bagi kami di DPRD sebagai DPRD ya, Ya. tentu siapapun nanti yang terpilih tentu dia adalah mitra DPRD. Pemerintahan Kota Bogor dijalankan oleh 2 unsur. Pertama pemerintah kota, Ya. yaitu wali kota dan reng-rengannya ke bawah, dan DPRD. Ya. Saya yakin ya kami kebanyakan di sini sudah mengalami beberapa pilkada dan ya kita mengerti bahwa memang kemenangan itu dipergilirkan. Jadi, Dipergilir kan. iya. Oke. Di Bogor itu cukup dinamis loh. Betul. Mungkin kalau coba sedikit melihat ke belakang itu hampir tidak ada, misalnya nih untuk hal pileg, tidak ada partai politik yang bisa menang lagi pada periode berikutnya gitu. 99 PDIP menang, Betul. tidak bisa mempertahankan. 2004-nya Golkar yang menang, 2009-nya Demokrat yang menang, 2014-nya PDIP. Tapi emang belum ada sejarahnya. PKS sebelum periode ini Eksekutif. Baru PKS sekarang. Tapi PKS juga punya sejarah kalah terus bukan kalah terus ya, 2 kali pilkada terakhir kalah. Tapi emang di Kota Bogor ini biasanya yang pertahanan itu jarang ada wakilnya yang naik, itu jarang, emang belum ada sejarah yang menang ya. Nah, wakil yang Naik lagi jarang. Nah, untuk mudah-mudahan ya. terkait tadi Harapannya. ya harapan dari yang Itu harapan siapa? Harapan itu sendiri itu kan Akang ini kan sebagai ketua ingin pemimpin eksekutif seperti apa sih yang diinginkan sehingga mereka enak dengan cara kolaborasinya dan koordinasinya gitu, hingga memang hal itu bisa bersejalan juga gitu kan dengan dari DPRD itu sendiri gitu kan. Ya. Tentu kalau sebagai DPRD kami ingin bermitra dengan kepala daerah yang tentu bisa saling menghargai lah. Betul. Respect satu sama lain, karena bagaimanapun ya sama-sama dipilih rakyat. DPRD atau DPRD dipilih rakyat, wali kota dan wakil wali kota dipilih rakyat. Tentu ya menurut saya ya harus dibangun komunikasi yang baik agar kepentingan yang ada ini bisa beririsan gitu ya. Toh kita juga selama ini alhamdulillah memperhatikan kok gitu ya. Banyak yang banyak aspirasi, banyak masukan, usulan kita bisa rangkum, dan semuanya tuh kadang-kadang ya masalahnya simpel, komunikasi. Sehingga lain punya wali kota dan wakil kota yang bisa respect, menghargai ya satu sama lain, peran satu sama lain. Kayak kalau saya tuh suka menggambarkan bahwa wali kota dan DPRD ini ibarat suami istri. Tapi nggak jelas mana suami mana istri. Tapi kurang lebih
kalau kita di keluarga kadang ada rapat kerja di awal tahun, ya, atau bahkan di awal tahun bikin resolusi kan. Resolusi nanti tahun 2025 nanti anggaran pendidikan sekian, anggaran kesehatan sekian, anggaran hiburan sekian. Biasanya suka rame itu kalau masalah-masalah gitu. Ya kan rame tapi harus diselesaikan gitu ya. Walaupun misalkan berbeda fungsi dan peran, tapi tetap satu tujuan gitu kan. Dan kita kan kalau begitu kan sudah diatur undang-undang ya, tidak ya tidak melangkah di peran masing-masing. Saya. Jadi respect, bisa berkomunikasi, dan terakhir tentu bekerja sama untuk hal-hal yang tentu kita sepakati. Nah ini untuk teman-teman Genji, ini kan suatu pesan dari ketua wakil rakyat kan, untuk memilih pemimpin-pemimpin yang bisa berkoordinasi, bisa komunikasinya baik gitu kan. Ini kan sebuah pesan juga kan buat teman-teman Genji, buat menentukan sebuah pilihan yang maju. Jadi jangan asal sembarangan pilih pemimpin eksekutif ya, agar kota Bogor nyaman gitu ya. Ya silakan ditimbang lah. Dalam hal ini tidak harus milih ini milih itu Ya, pesan kan, pesan aja gitu kan. Terus kalau apa namanya Kang Andit kan ada Pemkot tadi ya, tadi ada ini Pemkot, ada info-info nggak maksudnya dari Kang Andit terkait netralitas dari ASN ini? Ya, Kang Andit gimana? ya. Jadi saya lihat Pak PJ Wali Kota, Pak Dr. Hidayat Ansari, ketika sudah mencoba melaksanakan apa namanya ya, menjaga netralitas ASN ini dengan membuat fakta integritas ASN. Ya kami berharap semoga itu bisa dilaksanakan sebagaimana mestinya. Itu bagaimanapun ya ASN tentu harus netral dalam hal ini. Kalau nggak mau netral, masuk saja ke partai politik gitu. Yang udah mundur juga banyak. Ya. Jadi ya kami lihat ya, karena ASN ini diatur sama undang-undang harus netral, ya kita patuhi. Kalau nggak mau netral, masuk ke partai. Ada juga yang pengen ini akhirnya ikut mencalonkan Pak ya. Iya. Tapi itu fair menurut saya. Langkah yang dilakukan salah satu paslon, mantan kepala dinas, ingin berkontribusi kan. Sebuah contoh juga lah bagi ASN-ASN yang lain gitu kan. Betul. Jadi kalau menurut saya kota Bogor ini kota sejuta harapan. Betul. Jadi Sejuta penduduk ke sejuta harapan. aku kamu silahkan berkontribusi. Gimana nih Kang di juru kampanye terakhir kan Bima ya, kan sudah jadi wamen. Paham nggak bisa ASN ya? Harusnya nggak bisa. Nggak bisa ya. Harusnya nggak boleh. Harusnya nggak boleh. Berarti harus mengundurkan diri ya. Sudah ASN kan minimal ya. Kalau nggak salah, kalau kepalanya ASN pejabat negara, pejabat daerah harus cuti. Kami pun juga gitu. betul. Kalau lagi berkampanye harus cuti. Nah sekarang kita, tapi menarik ya Pak yang PKS hari ini gitu kan, lebih adaptif ke teman-teman Genji gitu kan, dari cara apa komunikasinya, terus dari media sosial kita lihat PKS juga sekarang udah apa, emang itu sebuah target atau misalkan program juga gitu biar ini berbicara saya sebagai PKS nih ya. Jadi sesungguhnya kalau PKS itu memperhatikan bahwa hari ini hampir 50%. Saya kan kebetulan sempat mengenyam pendidikan di statistik ya. betul. Jadi saya care dengan angka-angka tersebut. Jadi hampir 50% warga Kota Bogor, pemilih Kota Bogor terutama ini adalah kalau milenial 40%. Iya. Gen Z dan milenial. Kalau dijumlahkan 49%. Ya. Jadi mungkin Gen Z-nya 17% dan sisanya milenial. Artinya apa? Tentu memang kita akan mengharap aspirasi dari Gen Z dan milenial ini, dan salah satu langkah berani kita adalah menghadirkan calon
wakil wali kota yang berpasangan dengan Pak Arkan adalah perwakilan Gen Z Perwakilan sekalian. Gen Z. Perwakilan milenial sekalian. Jadi- Kurang apa gitu. biar menunjukkan kualifikasi ini Iya. benar-benar peduli sama Genji, Betul. ingat menyadarkan bahwasanya Genji ini harus melek politik lah. Ini mohon maaf ya, split personality dari tadi DPRD. Bahwa kan karena apa kan ini jadi ketua DPRD kan karena dengan paku yang Ya, jadi kita ingin betul bahwa anak muda ini jadi aktor, jadi subjek, bukan jadi objek. harus jadi pelopor lah yang punya Iya, cara gitu. iya betul. Jadi kita pengen tampil kan sekali kita calon wali kota, wakil wali kotanya anak muda. Oh iya, wakil itu ya. Baru 25 tahun ya. Betul. 26, sekarang 26. Oh, 26 tahun. Oke. Jadi memang hari ini target besar apa aspirasinya itu dari teman-teman Gen Z milenial. Ada nggak sih program-program misalkan sorry saya kan ini udah bicara soal personal dari PS-nya itu sendiri lah. Kita tadi ngobrolin soal ketua kan. Iya. Hari ini sebagai dari sosok Ketua Satgas Jabar- Merah Putih lagi kan. Jabar Putih. Jabar Putih ya. Putih. Jabar Putih. Jabar Jabar Putih, ya. Putih. Nah, targetan sendiri untuk teman-teman Gen Z seperti apa sih dari apa dari Kang Adit nih selaku ketua Jabar Putih kan? Ya. Pertama kami ingin memfasilitasi betul Gen Z milenial dengan program-program nanti begitu wali kota yang terpilih. Ya, yang pertama tentu para Gen Z ini energinya banyak. Iya. Harus Jadi banyak kesana juga banyak harus disalurkan disalurkan pada pada kegiatan-kegiatan Betul. positif. Secara sarana prasarana kita ingin mengubah Stadion Pajajaran menjadi stadion internasional. lengkap ya seluruh fasilitas yang Apakah nanti akan berbasis dengan digital gitu Pak? Banyak-banyak. Mudah-mudahan, tapi yang Digital jelas di kita Pajajaran. iya, yang jelas kita ingin memperbaiki fasilitas yang ada sehingga nyaman untuk diri. Yang kedua tentu kita juga ingin fasilitasi Gen Z milenial ini dari program ekonomi ya. Di Bogor Youth Ekonomi. Jadi pemberian bantuan kepada startup ya di Kota Bogor melalui bantuan usaha dan segala macam dan fasilitasi terkait itu. Saya pikir peran pemerintah kan bisa hadir, tidak hanya memberikan sejumlah dana, tapi juga fasilitas yang memadai. Hari ini mungkin gitu. Ya mungkin di Kota Bogor kan dari terkait startup gitu. Selain misalkan mereka gratis terus penyadaran terkait itu kan harus ditemukan juga mungkin dari peran. Jadi sesungguhnya kan ya kalau kita sering dengar ya, jangan kasih orang itu umpan, tapi saya pikir ini relevan dengan kehidupan kita kemarin, hari ini dan esok. Bahwa memang kita harus mempersiapkan generasi ke depan, itu generasi yang siap pakai, adaptif terhadap situasi yang ada. Kita kan nggak tahu nih, kita baru mengalami COVID itu setelah model begitu ya baru sekitar dan ya alhamdulillah bangsa Indonesia survive ya. Jadi kemampuan adaptasi ini yang mungkin ya perlu kita didik, latih kepada generasi penerus. Ya kalau menurut saya ya selain kita investasi pada yang sifatnya fisik, infrastruktur, kita harus kuat juga investasi pada sumber daya manusia. Mungkin nggak langsung kelihatan ya, begitu kita investasi sekian miliar, hasilnya mungkin kalau pada struktur ya jembatan baik, taman baik, segala macam.
tapi warganya banyak tawuran, ya nggak tahu juga kan. Iya, betul. Tentu ya mudah-mudahan nanti ke depan bisa balance, Bisa lebih seimbang. aman lagi, Bisa balance, bisa lebih aman lagi untuk bubur ini. bisa seimbang gitu. Ya fisiknya juga Betul, masih dibutuhkan, infrastrukturnya juga tentu kita juga senang kalau kota kita rapi, tertib, indah ya. Tapi juga kita ingin juga warganya juga guyup, bahagia, gembira. Ya inilah happy. Tapi kan Nyaman. kan pasti agak benar-benar super sibuk kan, karena sisi lain jadi ketua DPRD harus bicara penganggaran, pengawasan dan lain-lain. Desain sebagai ketua Jabar Putih yang harus punya strategi untuk memenangkan kandidat. Jadi di dua-dua dipikir, lu mesti keluarga kan sih, bukan sebagai keluarga. Menghadapinya segala macam dan Saya bilang saya adaptasi. Saya belum lulus. Pilkadanya masih 27 November. Sebentar lagi kan, kalau untuk ketua Jabar Putih kan harus sudah ini dong. Ya tentu kita berusaha sebaik mungkin terhadap peran-peran yang diberikan kepada kita ya. Ya tentu sebagai pribadi kalau ditugaskan pengennya semuanya sukses. Iya. Cuman ya yang kita lakukan kan hanya berusaha. Allah kan menilai dari usaha kita. Ya hasilnya kita serahkan sama Allah Ta'ala. Mungkin ya bisa jadi menang itu baik untuk kita. Menang. Emang kalau hal yang menang kita biasanya. Tapi Kang Adit ini kemarin pas ngegelar senam itu digemoy-gemoy sama ibu-ibu tuh. Iya kan. Gimana? Jadi kemarin pas ngadain senam ya Kang Adit tuh. Jadi ibu-ibu pada bilang, gemoy banget sih, gemoy gitu. Ya. Itu apakah salah satu strategi juga gitu kan? Apa gimana itu biar lebih akrab gitu. Emang udah bentukannya gini, bingung juga. Berarti emang Kang Adit ini kalau misalkan Gini, apa Memang strategi gini, memang bukan sih. Jadi saya ketika awal mencalonkan sebagai anggota DPRD, memang yang dukung itu ibu-ibu kader posyandu. Jadi ya kalau saya boleh proporsikan 90% relawan saya ibu-ibu. Jadi akhirnya saya terbiasa dengan ibu-ibu. Menghadapi rumpinya, pusingnya gitu. Iya. Jadi ya saya belajar dari namanya Pak Iwan Suryawan. Pak Iwan Suryawan itu sekarang wakil ketua DPRD Provinsi Jawa Barat. Nah dari beliau tuh bagaimana ya mengelola ibu-ibu. Iya. Agak susah sama ibu ya. biasanya mengelola cuma satu ibunya kan, sekarang banyak di Kota Bogor. Ya alhamdulillah, ya tentu menurut saya yang paling penting itu keinginan kita belajar ya, nggak merasa puas gitu ya. Itu mungkin ya jadi bagian yang memudahkan tugas-tugas. Nah ini apa, bisa kan kalau teman-teman Genji ini kan terkenal dengan generasi rebahan gitu kan, kita harus melihat contoh Kang Adit gitu kan. Kang Adit kan Saya juga sering rebahan. apa yang aktif gitu kan, dengan banyak kesibukan dan banyak tanggung jawab, sehingga Kang Adit bisa lah memanajerial waktu, memanajerial kerjaan gitu kan, biar teman-teman Genji ini bisa gitu kan, seperti Kang Adit seperti apa sih biar jadi orang yang Ya kalau menurut saya ya nggak ada yang spesial sih sebenarnya. Cuman mungkin ya kita kadang-kadang orang melihat kita bagus, kita baik, padahal ya mungkin kita telah melalui tanjakan dan turunan kehidupan ya menurut saya. Jadi ya mungkin itulah yang mungkin membedakan. Kita dulu, saya lagi SMA, lagi mahasiswa yang nggak terbiasa rebahan karena memang kondisi ekonomi gitu ya. Jadi alhamdulillah mungkin ya bekal di kala muda itu. Kalau sekarang sih mungkin agak sering rebahan gitu. Tapi jago Kang Adit ini kan kemarin suara paling tinggi Pak ya? Iya ya. Suara paling tinggi kemarin tuh. Soalnya banyak ibu-ibu kan. Mungkin ada ini ada program yang Ini mau jadi caleg apa enggak? Hah? Mau jadi caleg apa enggak? Mau cek lah sama Mau sih.
langsung jadi kalau calon Dari anggota dewan harus caleg dulu, nggak ada langsung jadi. Oh iyalah, boleh. Banyak sekarang. Saya buka tipsnya nanti, boleh nanti ada sharing session sama saya ya. Enggak, sekarang banyak yang nggak menyalankan tapi tiba-tiba pas pelantikan tiba-tiba jadi anggota dewan aja kan. Betul. Jadi kalau di kami ini anggota dewan ini ada dua jalurnya, jalur pemilu dan jalur PAW. Oh, jalur PAW. PAW-nya. Ada spesial kalau di PAW iya bener. Ada yang dibilang spesialis PAW ada. Ya begitu ya. Nah mungkin untuk apa teman-teman Genji hari ini tadi kan sebenarnya udah sempat kita juga kan pesan untuk teman-teman Genji biar balik ke politik, terus kan mereka juga harus paham terkait apa yang mereka rasakan hari ini juga akan akibat apa dari public policy atau kebijakan publiknya gitu kan dilakukan oleh pemerintah atau legislatif atau eksekutif sendiri gitu kan. Mungkin biar teman-teman Genji lebih melek dan lebih paham gitu. Adit seperti apa sih dari Kang Adit? Iya. Biar melek ya. Iya. Jadi kalau menurut saya untuk Gen Z ini, menurut saya paling penting itu pertama ya kita jadi pribadi yang gitu komunikatif ya. Kalau dulu bahasa orang SDM di kantor saya itu asertif. Jadi kalau kita ingin sesuatu ya kita harus berusaha gitu. Maksudnya kalau ingin ingin ke daerah yang kita nggak tahu, kita harus nanya. Jadi ada usaha. Mungkin mereka nggak melihat opportunity dari politik itu sendiri gitu. Ya memang perlu banyaknya tantangan gitu. Perlu pembelajaran ya, kan? perlu pembelajaran, perlu mengalami situasi kehidupan bagaimana akhirnya oh ya ternyata politik itu penting gitu. Jadi kan politik ini sebenarnya kalau bisa dikelola dengan baik dia akan jadi suatu alat untuk memudahkan kehidupan kan sebenarnya. Apalagi kan definitif dari politik itu sendiri ada sebuah cara kan. Hasilnya tergantung dari masing-masing kan. Betul. Jadi kalau menurut saya ya memang bisa jadi pemahaman yang kurang, sosialisasi yang kurang terhadap politik ini yang buat orang ya agak-agak sinis. Iya, hari ini kan di momentum politik gitu kan, pilkada teman-teman Genji ini kan dijadiin sebuah sasaran karena memang secara kuantiti mereka lebih banyak gitu kan. Jadi jangan sampai mereka cuma dijadikan sasaran sampai kesadaran itu nggak tertanamkan gitu. Jangan kan di Genji di mahasiswa saya juga pernah mengalami kan. Jadi mungkin hanya di UGM tuh ya. Mahasiswa nih. UGM yang punya di mahasiswanya ada partai mahasiswa. Iya. Tidak ada yang lain gitu. Yang lain merasa pasti bawa partai. Tapi ya di kehidupan nyata kita mengalami ada kehadiran partai gitu ya. Karena memang pendidikan politik yang diatur dengan undang-undang ya partai politik. Iya, iya benar. Bisa kita menghindari peran partai politik. Jadi ya sesungguhnya kalau orang lihat orang-orang parpol ini tercitrakan agak kurang baik ya itu mah oknum aja. Insya Allah sih saya banyak kegiatan politik ini positif ya bermanfaat. Iya, karena memang kan kenyamanan hari ini atau dengan ada kegaduhan itu kan akibat dari politik juga. Jadi harus menentukan politik yang Tapi PKS cukup berhasil lah ya bertransformasi dari partai yang milenial kalau saya lihat. sekarang udah ke Genji kan. Kota Bogor itu Iya. ada Ya Kan dari warnanya segar kan. dari warnanya dua warna terus dia enggak kaku ya. Iya. Sekarang itu. Jadi memang ya hasil diskusi para pimpinan ya bahwa dari logo saja logo kotak sama logo bulat nyamanan mana Bulat sih kayak bulat ya bulat bener. jadi bulat itu ya lebih lebih egaliter Ya. lebih rakyat dan bulat itu lebih banyak hadir di sekeliling kita ini bulat ini timbang yang kotak gitu. Jadi ya filosofi warna juga kan memang tentu setiap
Ya menurut saya setiap fase, setiap era ya ada tuntutan-tuntutan tertentu. Tapi kenapa warna identitas warna dari PKS sendiri nggak dipakai di pilkada ini gitu, lebih milih warna yang lain? Warna yang dipakai warna pink. Apa? Lebih segaran pink atau emang karena wakilnya pink gitu? Tapi emang warna pink itu lagi banyak diminati untuk sekarang. Itu berdasarkan riset juga ya. Karena pertama yang pengusung Rekan Hamida kan tidak sekedar partai Oranye, Oh iya iya. ada partai yang lain. Itu hasil paduan warna berarti ya. Ya, kan, Muncullah warna itu. hasil kesepakatan. Dan memang kalau oranye itu kalau dia full oranye biasanya kalau dilihat nyengat mata. Dari konsultan kita, coba aja mungkin baliho isinya oranye semua. Katanya Ada adidannya itu, ada foto adidannya. enggak maksudnya. Coba ya walaupun ada foto orang di situ, kalau dominan oranye katanya bikin sakit mata. Jadi oranye ini juga sebenarnya bagi PKS tuh dominan tuh sebenarnya putih. Iya, Kami itu kan putih. Oranye itu hanya list aja. Dia bukan warna dominan. Bukan warna dominan. Ya mungkin berdasarkan harapan Kang Adit dari Depar Putih untuk menangkan Kang. Ya tentu karena kita diamanahkan ya kita jelaskan, kita juga ingin sebaik mungkin. Ya tentu kita berfasadikul khairat ya, berkompetisi dengan paslon-paslon lain. Cuman ya memang ya kita jaga ya tetap kondisikan ya, kemudian ya biar berjalan dengan aman, damai, bahagia gitu ya. Ya karena ya kami terus terang sudah mengalami dari pemilu pilkada bertahun-tahun. Ya kami tahulah bahwa tentu yang namanya politik itu kadang ada masanya juga, ya, ada masanya hari ini menang besok kalah itu biasa aja. Ya, kompetisi itu cuman ya bagaimana dalam kondisi menang dan kalah kita tetap berkontribusi. Dan PKS hari ini menurut saya sudah membuktikan ya, 2 kali kalah. Yang pertama kalahnya tipis, hanya 1.700 suara, yang kurang lebih 1 TPS 1 suara. Itu 5 periode pertama. Kemudian 2018 kalah juga. Ya itu bagi kami ya sebuah perjuangan politik. Mungkin bagi kami ya kami ingin menang, benar. Tapi yang lebih penting bagaimana kami bertindak, berusaha meyakinkan masyarakat. Dan ternyata buahnya dipercaya di 2 pemilu ini sebagai pemenang. Kami ya semua dari the point. Dan mudah-mudahan nanti yang ke depan tentu kami juga bekerja keras, berusaha berdoa. Pak Hamida ini menang juga di kota Joli. Tanpa kami terus menjalankan pasangan lain. Menzolimi pasangan lain. Ya, kami ingin menang bermartabat, ya dengan kehormatan gitu. Betul. Nah mungkin Kang Adit karena kita keterbatasan dengan waktu juga kan. Mungkin Kang Adit juga sekarang udah sibuk bener kan, harus mobilitaskan sana sini sehingga kita diberikan waktu ya alhamdulillah gitu kan bisa berdiskusi kasih Kang Adit gitu kan, sehingga teman-teman Genji juga insya Allah mendapatkan edukasi atau motivasi terkait langkah politik yang tadi Kang Adit ceritakan gitu kan. Ya mungkin teman-teman sampai sini pertemuan kita sama Kang Adit, mungkin kedepannya kita bisa berdiskusi lagi kan. Siap, insyaallah ya. Terima kasih banyak Kang. Ya, terima kasih nih Kang Ruben, Kang Alfa ya, yang mahal sekali. Jadi ya bagus ya kita bisa gitu. Ya besar juga harapan kami, saya PKS di DPRD bahwa ke depan memang kita harus memposisikan generasi muda sebagai aktor dan subjek bukan objek, karena memang yang paling dapat beradaptasi dengan dunia sekarang paling cepat adalah generasi muda. Dan saya
hari ini mungkin bukan pegawai tapi pegadget katanya. Oh begitu. Ya. Jadi gawai sama gadget ya. Gawai. Gawai. Jadi Gawai. ya tentu ke depan ya kita nggak tahu lagi kan. Sekarang mobil listriknya ya segala macam dikendalikan oleh handphone. Disrupsi digitalisasi begitu masif.